Halo, jumpa lagi dengan Outman Review. Jadi ini Outman kedua kalinya review tentang sepeda. Yang pertama itu sepeda elektrik Himo Z16 dan sekarang tentang sepeda gravel. Tadinya Outman pakai hari-harian pakai MTB, pindah ke gravel. Pertanyaannya kenapa gravel dan bagaimana rasanya pindah ke gravel dari MTB, dan kenapa Polygon, kenapa Tambora G4. Jadi teman-teman, pertama ceritanya sepeda MTB ini cukup tua ya, tapi ini sangat-sangat berfungsi dengan baik. Saya pertama dihadiahi frame dan saddle dan seat post ya oleh kakak saya, dan ini bikinan Volker. Ini salah satu pembuat frame yang sangat terkenal di Bandung, dan saat itu ini memang super light ya, benar-benar dari aluminium dan sangat-sangat ringan. Dan tadinya ini sepeda fully MTB, tapi ketika saya pindah ke Jakarta di 2011 saya sedikit rubah bannya menjadi agak-agak menjadi sepeda jalanan ya, road Maxxis detonator. Dan sebenarnya secara peralatan cukup mumpuni dari sisi RD maupun FD, dan remnya masih sistem jepit ya, apa istilahnya, U-brake atau apa, dari Shimano semuanya. Dan ketika dipakai di jalanan sebenarnya cukup nyaman. Nah, FD-nya ini ada 3 speed dan ini 9 speed, kalau tidak salah ini 11 ke 36 ini ya, dan menggunakan SLX. Nah, setelah sekian lama pindah ke Jakarta, saya kepingin nih, karena medannya memang dibandingkan dengan 2007 saya tinggal di Cibinong, itu medannya memang berbeda. Tapi saya nggak bisa pindah ke RB, karena tipe saya itu pesepeda hore-hore lah, bukan pesepeda prestasi gitu ya, dan tidak ngoyo sama sekali ketika bersepeda, asalkan olahraga dan bisa merasakan jalan-jalan keluar melepas stres gitu. Nah, akhirnya keputusannya pindah ke gravel. Nah, gravel ini menurut saya cukup mewakili saya sebagai pesepeda yang casual, yang jagoan kewer gitu ya, ketinggalan di belakang kalau jalan-jalan bareng dengan teman-teman. Nah, dan akhirnya kita memilih untuk membeli Polygon Tambora. Apa yang saya rasakan ketika berpindah dari MTB dan berpindah ke gravel ini, yang pertama adalah handling ya teman-teman sekalian. Handling dengan MTB yang flat bar enak gitu ya, belok-beloknya itu enak banget. Jadi kalau seandainya kita pakai minggu pagi banyak kemacetan, itu seandainya pelan gitu enak ngimbanginya, handlingnya itu enak karena memang flat bar ya, dan ini cukup lebar, tangan kita itu menggoyangkan kanan kiri itu enak sekali, sehingga akan semakin mudah. Sementara ketika kita pindah ke gravel, di sininya lebih sempit, lebih pendek ini antara setir kanan dan setir kirinya itu, stang kanan stang kirinya itu
lebih pendek. Akibatnya apa? Memang kalau lagi jalan-jalan terus macet-macetan, ada kerumunan orang itu, kalau pakai MTB nggak perlu berhenti. Kalau pakai gravel bike dengan model stang drop bar seperti ini, lebih pendek, saya harus turun. Ya, kakinya harus turun. Perbedaan yang kedua adalah pengereman. Ya, pengereman. Meskipun ini adalah menggunakan rem jepit, ya, apa ini, U-brake lah namanya gitu ya, kalau istilah sekarangnya itu ya. Cuman dulu yang jual sepeda ini, yang merakitkan itu bilang tidak ada yang lebih hebat masalah pengereman dibandingkan dengan sistem jepit ini, karena radius rotornya besar sekali ya, yang digunakan itu ring sepedanya, sehingga kalau saya pakai ini, itu kalau seandainya handlingnya itu kalaupun harus berhenti jalan pelan-pelan dan harus berhenti total dek gitu ya, itu benar-benar bisa dikendalikan dan divariasikan dengan pedal lebih baik. Sementara kalau kita menggunakan model drop bar seperti ini dengan sistem rem seperti ini, yang saya kagok pertama kali adalah pengereman, saudara-saudara. Karena ngeremnya itu benar-benar kalau mau pakem benar itu harus posisinya di bawah seperti ini. Jadi pas kemarin ada kemacetan manusia, saya ada di tengah-tengahnya gitu ya, pas minggu pagi, Car Free Day, itu benar-benar saya nggak bisa mengendalikan dan harus berhenti bener ya, kalau nggak kita akan sedikit-sedikit kayak ngeloyor gitu loh sepedanya gitu. Nah, jadi ada penyesuaian sedikit. Kalau memang benar-benar dalam kondisi yang kita harus waspada benar, teman-teman, kita harus benar-benar ada di bawah ini, karena cengkraman kita jadi maksimal. Kalau sedang berjalan dan jarak kanan kiri depan belakangnya itu nggak terlalu dekat gitu ya, ya posisi kita maksimum ada di sini. Nah, beda berikutnya teman-teman sekalian, posisi tangan. Posisi tangan itu kalau di MTB ya di sini aja. Jadi opsi Anda itu hanya berlaku cari handle yang paling empuk dan enak. Karena sepanjang perjalanan Anda itu ada di sini gitu. Ya, terus tangannya agak ngangkang gitu ya. Karena memang didesain untuk menahan getaran ya, karena di jalan gunung. Sementara kalau di drop bar seperti ini, sebenarnya posisi yang paling enak itu menurut saya ya, itu ada di sini dengan posisi tangan begini. Karena in case ada kendaraan di depan yang mendekat atau ada orang menyeberang, tangan kita segera bisa ke sini ya, untuk siap-siap mengambil rem ya. Nah, posisinya bisa macam-macam, bisa di sini 1, 2, 3 gini ya, terus kemudian 4. Jadi mau rebahan banget, agak rebahan, sedikit tegak ya, maupun cukup tegak, itu posisinya itu variasinya banyak kalau di drop bar seperti ini. Tapi dengan posisi stang yang lebih pendek, itu memang handlingnya enak untuk jalan yang lurus-lurus saja. Cukup lurus ya, nggak belak-belok agresif gitu. Nah, konsekuensi aparel yang Anda butuhkan, misalnya sarung tangan untuk sepeda MTB, itu sebaiknya melindungi daerah telapak tangan ya, antara sini dan sini, karena sepanjang perjalanan Anda akan posisinya seperti ini. Namun berbeda dengan sepeda gravel ya.
Nah, kalau sepeda gravel ini dengan posisi drop bar, otomatis yang Anda lindungi adalah sini, 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 sini. Ya, karena posisinya bisa macam-macam. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Intinya satu, pergelangan tangan sana ini sangat terpakai ya. Gini, begini, dan begini. Ada 4 posisi. Nah, masing-masing sebenarnya kalau Anda cari kaos tangan gitu ya, ya cari yang ada gel yang lengkap gitu ya. Bukan hanya di sini saja, tapi di sini, di sini, di sini ya. Jadi lengkap posisinya yang dilindungi. Nah, yang saya rasakan berikutnya ya, teman-teman sekalian. Meskipun MTB itu diset dari FD dan RD-nya itu bisa menanjak dengan baik gitu ya. Karena dengan 3 speed di depan dan 9 speed di belakang gitu ya. Ternyata yang saya rasakan, saya tidak lebih ngos-ngosan ketika nanjak menggunakan sepeda gravel ya. Jadi yang saya tadinya ngos-ngosan dan harus berhenti di jalan ketika menggunakan sepeda gravel ini, itu lebih bisa dilalui dengan baik gitu ya. Nggak harus berhenti di tengah-tengahnya ya, tergantung tanjakannya. Tapi beberapa medan di daerah Cijantung Kopassus ini memang ada tanjakan yang cukup lumayan gitu ya. Ada yang panjang, ada yang cukup naik di atas 10 derajat gitu ya. Itu yang saya rasakan. Yang saya rasakan kedua ya, teman-teman sekalian, ketika pakai MTB, meskipun sepertinya RD ini berapa T saya kurang paham, tapi kurang lebih sama lah antara ini dengan itu ya. Itu kurang lebih sama, tapi ketika di jalan tetap efisiensi untuk mengayuh jauh lebih efisien gravel Tambora G4 ini. Lebih cepat gitu ya. Jadi karena memang posisi duduknya yang mungkin saya membedakan sedikit ya, posisi duduknya, karena geometrinya ini membuat orang merunduk, yang satunya tegak, sementara posisi kayuhnya itu lebih kakinya sedikit ke belakang ya dibandingkan dengan MTB, sehingga menghasilkan efisiensi yang lebih bagus. Nah, sekarang kita beralih ke kenapa Polygon ya. Jadi kenapa kok Polygon? Itu lebih cenderung memang saya bercita-cita untuk beli Polygon. Kenapa? Karena memang after sales-nya lebih bagus. Ya. Jadi di dekat sini itu memang ada rodaling di jantung, dan saya punya pengalaman. Saya membeli elemen Troy, pada saat itu RD-nya itu lompat-lompat, dan saya berusaha ke bengkel-bengkel di seberang Raya Bogor dan muter-muter dekat Depok ya, itu nggak ada yang bisa menyelesaikan. Ternyata bisa diselesaikan di rodaling Cijantung. Hanya teknisinya, hanya dia yang bisa ngomong, oh ini fork belakangnya agak sedikit bengkok gitu. Saya tekan sedikit ya Pak, dan itu sembuh akhirnya. Sayangnya pada saat pandemi, rodaling dilarang untuk menerima reparasi sepeda yang lain selain Polygon. Nah, setelah itu saya berpikir, wah mendingan beli Polygon saja, karena memang tempat reparasinya dekat dan teknisinya terbukti handal. Nah, lucunya teman-teman sekalian, saya
ada dekat saya itu ada Rodaling Cijantung, tapi akhirnya saya beli sepeda ini di Rodaling Pondok Indah. Tapi permasalahannya bukan masalah teknis dan sebagainya, ini lebih cenderung bagaimana pelayanan salesnya ya. Kalau salesnya Cijantung ini dalam tanda kutipnya kurang komunikatif dan kurang responsif ya, berbeda dengan salesnya dari Rodaling Pondok Indah. Anda bisa hubungin Mas Akbar ya, itu sangat komunikatif dan sangat membantu sekali ketika merekomendasikan sebuah sepeda plus berbagai konsultasi dan lain, dan kadang dia juga harus mengontak kalau seandainya budget tidak cukup, alternatifnya apa dan lain sebagainya, termasuk beberapa aksesoris dan juga dilebihin bonusnya ya. Dilebihin bonusnya ya. Terima kasih Mas Akbar. Nah teman-teman silahkan kalau mau ketemu Mas Akbar silahkan hubungi nomor teleponnya. Nah sekarang kenapa kok Tambora G4? Sebenarnya saya sudah survei beberapa produk gitu ya. Ya yang pertama yang jelas kita mau nyobain, makanya jangan mahal-mahal gitu ya. Ini masalah budget, jadi Tambora G4 ini paling masuk kantong gitu ya untuk nyobain. Walaupun ada A5 dan lain sebagainya, sebenarnya saya naksirnya itu Polygon Path X4. Karena apa? Karena banyak sekali pin-pin holdernya yang ada di sini ya, sehingga kita mau pasangin rak juga gampang bautnya ya. Nah cuman stoknya sudah habis dan tertinggal ukuran S, itu pun katanya di luar kota. Nah akhirnya saya mantapkan Tambora G4 ini ya dengan beberapa tambahan. Kalau saya yang pertama kali yang bikin saya ragu untuk ngambil Tambora adalah shifternya ini ya, karena mereknya adalah Microshift ya, 10 speed dengan 11/48. Nah ini lumayan cukup membantu sekali untuk orang-orang seumur saya ketika tanjakan itu ya, dengan adanya 48T di sini. Nah itu sangat membantu sekali. Nah kenapa kok jadinya ke Tambora? Yang jelas banyak merek yang lain ya, tapi saya kerucutkan ke Polygon karena memang after salesnya bagus. Nah berikutnya saya cukup nambah-nambah gitu ya. Anda perlu ingat ketika Anda beli Tambora itu tanpa pedal. Nah ketika tambah pedal ini saya pilih pedal yang hybrid, ada flat sama clipnya di sini. Cuman pedal ini cukup merepotkan sih kalau menurut saya. Kenapa gitu? Ketika jalan itu sering yang kanan flat, yang kiri klit gitu ya. Jadi perlu sentuhan sedikit untuk mengubah gitu ya. Tapi kadang-kadang sentuhannya kelewatan, balik lagi begini. Nah itu bikin saya susah gitu. Nah kembali lagi ke RD-nya ya, trailernya sama shifternya. Hampir semuanya pakai menggunakan Microshift semua ya. Terus kemudian ketika saya dua kali coba untuk goes, surprisingly saya senang dengan perpindahannya. Saya pikir dengan jaraknya yang jauh-jauh, giginya ini ya, jumlah giginya ini, itu perpindahannya nggak terlalu smooth gitu. Dan RD-nya ini belum pernah saya punya pengalaman pakai yang saya favoritkannya Shimano gitu ya. Ini Advance X dari Microshift juga. Dan ternyata saya tanya, Microshift itu satu pabrik dengan SRAM.
ya. Jadi ibaratnya ini Xenia-nya lah dari Avanza gitu. Dan saya seneng, terus terang saya seneng untuk perpindahan giginya. Kembali lagi ke pedal, saya belum berani pindah ke klit walaupun ada gitu ya, karena memang jalan di Jakarta itu kadang nyebelin gitu ya, banyak lampu merahnya, banyak orang nyebrang tiba-tiba gitu ya. Kalau kemudian harus turun dan gagal untuk mencopot klitnya, ada orang jatuh di jalan yang kayak jatuh bego gitu ya, jatuh goblok gitu. Nah ini kurang lebih ya dari shifternya dan pedalnya. Oke, dari pedal saya harus nambah kurang lebih 650.000, dan berikutnya saya nambah lagi saddle bawaannya itu fisik. Nah itu sangat tipis sekali, dan itu mengharuskan saya ketika goes harus pakai bib, celana bib ya, karena memang keras sekali. Nah saya itu modelnya, saya bilang di awal bahwa saya ini goeser apa ya, seneng-seneng aja, nggak serius, casual gitu ya. Jadi kadang-kadang saya pingin pergi itu ya udah pakai training aja, jalan gitu aja. Makanya saya ganti pakai Sele Royal, dan ini gel ya, dan ini gel. Jadi meskipun nggak pakai bib, ini cukup empuk ya, walaupun nggak setebal ini punya Velo Plus ya, nggak setebal ini, tapi ini konon cukup lumayan lah gelnya itu, dan hampir 1 juta ya teman-teman untuk Sele Royal ini. 3D skin gel di situ. Jadi udah berapa ya? Nambah kurang lebih 1,6. Nah, berikut tambahan saya itu ada rack dari Topic gitu ya. Ini tinggal tasnya sih. Kalau ada tasnya ini tinggal selorok gitu aja. Nantilah kita cicil. Nah, kenapa saya taruh ada front rack ini ya, atau pannier? Kurang lebih itu tujuan pertama saya itu. Saya kan nggak suka RB gitu ya. RB itu bukan jiwa saya lah, sorry ya. Bukan berarti saya nggak seneng teman-teman yang main RB gitu, enggak. Memang jiwa saya itu casual gitu. Saya nggak mau gravel saya ini terlalu kelihatan kayak RB. Makanya tak tambahin kayak gini, meskipun belum kepake secara fungsional gitu ya. Tapi kalau ngelihat seperti ini, jiwa hore-hore, hura-hura, terus kemudian casual saya ketika bersepeda itu semoga nggak hilang gitu ya. Karena memang psikologisnya atau karakternya orang-orang MTB itu saya nggak kepingin hilang. Jadi orang MTB itu kan lewat gitu ya, masih kayak ting atau mari pak, ya itu saya kepingin lebih casual sedikit, makanya saya tambahin ini. Nanti saya tambahin tas untuk barang-barang esensial, misalnya pompa dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih terasa casual. Nah teman-teman, surprisingly pengoperasian shifternya ini cukup fungsional gitu ya. Jadi cukup Anda menggunakan telunjuk Anda gitu ya. Bahkan saya kadang-kadang begini gitu ya, kalau nurunin ini, kalau naikin ini gitu. Jadi karena beda ketinggian itu dipikirkan sama Microshift ya, beda ketinggian ini cukup membantu. Oh enak kan gitu. Dan kedua, memang depan ini cuma 1 speed, jadi saya nggak ribut-ribut mikirin ini yang kanan atau yang kiri. Itu yang saya senangnya. Dan front rack ini lumayan ya, lumayan harganya. Lumayan, dapat kemarin kalau nggak salah hampir 1,4 ya, 1,3 sekian lah gitu.
saya lupa harganya. Jadi in total sepeda ini resminya 11 juta, tapi banyak tambahannya sehingga in total hampir all in. Waduh, kata all in ini bahaya sekarang. Semuanya adalah sekitar hampir 14 juta. Tapi saya puas sekali dengan pemakaiannya, dimana saya nggak terlalu ngos-ngosan, bisa bersepeda lebih jauh, terus kemudian lebih efisien ya pemakaiannya, ditanjakan juga bisa diandalkan. Nah, ditanya apakah kembali ke MTB, tetap jiwanya senengnya MTB. Ya, tetap jiwanya seneng MTB. Jiwanya casual, terus kemudian adventure, dan kepingin yang nggak terlalu resmi gitu loh ya, enak. Saya kan ibaratnya pesepeda cafe racer ya, jadi ya jalan sedikit ketemu kafe minggir, ketemu kafe minggir gitu ya, dinikmati sehingga jalan itu benar-benar casual. Dan ini bannya meskipun bergerigi seperti ini tidak terlalu nyiprat kecuali Anda nabrak atau melintasi genangan air. Oke, sekian dulu teman-teman. Rasanya pindah dari MTB menuju ke gravel, spesifiknya Polygon Tambora G4. Sepeda yang akhirnya saya suka dan senang mengendarainya, happy, dan di jalan nyenengin gitu ya. Ya kenceng, ya enteng untuk nanjak-nanjak. Dan untuk usia paruh baya seperti saya, memang saya penganut dari Mafeton, dimana kalau kita bersepeda atau berolahraga apapun tidak melebihi dari heart rate yang dianjurkan. Makanya saya selalu, mungkin nanti akan saya tambah cyclocom, lebih cenderung untuk melihat heart rate daripada untuk melihat kecepatan ataupun cadence dan lain sebagainya gitu. Karena untuk bersepeda dengan aman, salah satunya syaratnya adalah heart rate. Karena heart rate, kalau Anda tahu Mafeton, rumusnya 220 kali 80% dikurangi usia Anda. Sebaiknya ada di zona itu untuk menghindari cedera otot dan cedera jantung. Nah, itu bahayanya ya. Sepeda itu menyehatkan tapi bisa juga akan membunuh kalau tidak dipatuhi. Thank you teman-teman, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Semoga berguna sharingnya. See you all.